Parameter fisika merupakan parameter yang dapat diamati akibat perubahan fisik air seperti suhu, cahaya atau intensitas cahaya, kecerahan, kekeruhan, dan warna air. Suhu secara langsung atau tidak langsung sangat dipengaruhi oleh sinar matahari. Panas yang dimiliki oleh air akan mengalami perubahan secara perlahan-lahan antara siang dan malam, serta dari musim ke musim. Suhu air sangat berpengaruh terhadap jumlah oksigen terlarut di dalam air. Jika suhu tinggi, air akan lebih cepat jenuh dengan oksigen dibandingkan dengan suhu yang rendah. Secara umum, suhu air 25 hingga 32 derajat Celcius baik untuk budidaya ikan. Manfaat suhu pada budidaya. 1. Suhu dapat mempengaruhi aktivitas makan ikan. 2. Peningkatan aktivitas metabolisme ikan. 3. Penurunan gas atau oksigen terlarut. 4. Efek pada proses reproduksi ikan. 5. Suhu ekstrim bisa menyebabkan kematian pada ikan. Cahaya matahari di dalam air berfungsi untuk kegiatan asimilasi fito atau tanaman di dalam air. Oleh karena itu, daya tembus cahaya ke dalam air sangat menentukan tingkat kesuburan air. Sedangkan intensitas cahaya yang terlalu tinggi dapat menimbulkan stres pada ikan, bahkan kematian. Kecerahan dan kekeruhan air dalam suatu perairan dipengaruhi oleh jumlah cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan atau disebut juga dengan intensitas cahaya matahari. Kecerahan merupakan ukuran transparansi perairan dan pengukuran cahaya sinar matahari di dalam air. Pengukuran kekeruhan suatu perairan dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut dengan Jackson-Kenly turbidimeter. Faktor-faktor kekeruhan. 1. Benda-benda halus yang disuspensikan seperti lumpur. 2. Jasad-jasad renik yang merupakan plankton. 3. Warna air yang disebabkan oleh zat koloid berasal dari daun tumbuhan. Air yang dapat digunakan untuk budidaya ikan selain harus jernih tetapi tetap terdapat plankton. Air yang sangat keruh tidak dapat digunakan untuk kegiatan budidaya ikan karena air yang keruh dapat mengakibatkan 1. Rendahnya kemampuan daya ikat oksigen. 2. Berkurangnya batas pandang ikan. 3. Selera makan ikan berkurang sehingga efisiensi pakan rendah. 4. Ikan sulit bernafas karena insannya tertutup oleh partikel-partikel lumpur. Perubahan pada air kolam budidaya ikan diakibatkan karena kualitas baku mulut air yang ada di dalam kolam. Warna air pada umumnya ditentukan oleh jenis plankton dan materi organik yang terdapat di dalamnya. Intensitas warnanya menunjukkan kepadatan dari hal tertentu. Misalnya, warna hijau tua berarti mengandung jumlah fitoplankton yang tinggi. Sebaliknya, dengan warna perairan hijau muda, jumlah fitoplanktonnya sedikit. Faktor lain juga termasuk dengan jenis ikan dan jenis sarana, seperti kolam tanah atau terpal, serta peralatan pendukungnya, aerator, paranet, plaktis, UV, dan sebagainya yang dipakai. Warna air kolam juga dapat berubah apabila disengaja menambahkan sesuatu untuk menghasilkan warna tertentu. Parameter biologi merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui kepadatan biota air dalam air. Biota tersebut terdapat plankton, bentos, perifiton, bakteri, dan lain-lain. Plankton mempunyai peranan yang sangat besar di dalam ekosistem perairan, karena plankton, terutama fitoplankton, merupakan sumber energi utama dalam ekosistem perairan. Baik fitoplankton maupun zooplankton adalah pakan alami sekaligus sebagai gambaran kualitas air pada kolam budidaya ikan.